Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin, jadi kemarin saya entry hari Rabu. Jadi dari hari Rabu dan ini adalah hari Senin teman-teman. Ya, akhirnya bisa naik secara maksimal dan setelah nunggu beberapa hari saya baru mencapai target teman-teman. Untuk profitnya sendiri hampir $300 ya. 290-an seperti itu, dan ini adalah strategi trading untuk follow trend. Caranya gimana? Nah, teman-teman, saya akan simpulkan untuk caranya. Teman-teman yang mau penghasilan tambahan bisa daftar jadi partner dari broker XM. Caranya gampang, tinggal daftar kemudian sebar-sebar link dan teman-teman ketika ada yang trading di bawah link teman-teman itu bisa mendapatkan komisi ya teman-teman semuanya. Dan kalian juga bisa memberikan auto rebate ya. Jadi untuk klien-klien yang sudah kalian undang itu juga bisa mendapatkan rebate. Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak klien dengan menawarkan rebate kepada para klien seperti itu. Ini luar biasa sekali. Mengingat komisi dari broker XM itu cukup gede untuk rebate-nya untuk para afiliatornya. Kemudian nanti teman-teman itu bisa berbagi ya. Rebate itu dibagi dengan para klien yang trading di link teman-teman seperti itu. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya baru saja entry market ya, sekaligus saya mau sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ambil posisi buy di Euro USD teman-teman. Kenapa saya buy? Padahal ini marketnya cukup tinggi loh. Nah, ada satu buah hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman bahwa market yang tinggi itu belum tentu sell. Saya yakin teman-teman pernah ngalamin ya, ketika teman-teman sell di atas kok masih naik lagi. Di sell kok masih naik lagi, di sell masih naik lagi. Akhirnya margin call, kalau enggak ya loss banyak lah kayak gitu, rugi banyak. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena jawabannya market tinggi itu belum tentu sell gitu. Dan seperti saya sebutkan dalam teori yang sebelumnya, teman-teman, jangan pernah melawan yang namanya tren. Nah, tren dari Euro USD ini memang sedang bullish ya, teman-teman. Dia sedang bullish dari sini naik ya, retrace naik, tinggi, retrace naik. Sini ada penurunan sementara, naik lagi, turun, naik lagi. Nah, kenapa saya di sini ambil posisi buy? Sebenarnya ini juga tekniknya sama teman-teman, tekniknya sama dengan teknik-teknik saya yang sebelumnya, di mana di sini sebenarnya ada support, support, ya support. Nah, di sini teman-teman ada pola candlestick untuk posisi buy. Atau kalau dari segi trendline-nya ini sudah koreksi ya, jadi masuk itu pada saat koreksi ya, tunggu polanya baru kita ikutin trennya. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau nanti ternyata gagal? Ya itu udah resiko teman-teman, udah hal yang biasa lah gagal saya yakin ya, udah hal yang biasa ya. Maksudnya gagal itu stop loss teman-teman, itu hal yang biasa gitu. Nah trennya kan dari bawah kayak gini ya, koreksi ya, kemudian dia lanjut ke atas ya, koreksi. Nah, di sini signal buy-nya itu dari sini. Ini seperti hammer ya, teman-teman. Sebelahnya buka naik ya setelah drop. Ini ada signal buy gitu. Dan kebetulan D1 hari ini bullish juga ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi dari H4-nya signal buy, D1-nya bullish bisa dieksekusi. Nah, kemudian stop loss-nya tinggal di sini aja. 112593. Oke. 112593. Oke ya teman-teman. Kok nggak ada koneksi? Oh udah ya, pasang ya. Tadi signalnya mungkin udah ya, asalnya di sini. Jadi kalau dia ternyata break zona support yang baru dia bentuk sekarang, maka ini bukan support untuk naik. Bisa jadi dia turun lagi, bentuk support baru, atau bablas turun, ya whatever lah, terserah itu teman-teman. Kalau saya sih lebih ke terserah ya kalau sudah entry itu teman-teman. Jadi saya sudah analisa, saya sudah melakukan apa yang jadi kebiasaan saya, kemudian saya kasih stop loss, habis itu terserah gitu, mau dia rugi, mau dia untung gitu, terserah, bodo amat, terserah sama marketnya. Jadi kita ya udah gitu, udah siap dengan plus dan minusnya gitu ya teman-teman ya.
Oke ya, ini teman-teman ya, saya skip dulu. Ini adalah hari Rabu jam 7 pagi, tanggalnya abein aja ya, karena saya juga nggak tahu ini bakalan diupload kapan, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Senin, jadi kemarin saya entry hari Rabu. Jadi dari hari Rabu dan ini adalah hari Senin teman-teman. Ya, akhirnya bisa naik secara maksimal dan setelah nunggu beberapa hari saya baru mencapai target teman-teman. Untuk profitnya sendiri hampir $300 ya. 290-an seperti itu, dan ini adalah strategi trading untuk follow trend. Caranya gimana? Nah, teman-teman, saya akan simpulkan untuk caranya. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus menyimpulkan terlebih dahulu ya, tren yang terjadi itu apakah naik ataukah turun. Ya, kalau teman-teman lihat dari arah sini jelas ya, kemarin itu dia naik ya, bahkan dari arah yang sini saja dia naik terus tuh. Naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi. Teman-teman bisa garis aja. Ini saya nggak usah garis ya. Garis kayak gitu kan jadi ketahuan support dan resistennya ya. Resisten, support, resisten, support, resisten, support, kayak itu nanti ketahuan. Garis aja, dan ini saya pakai time frame H4. Nah, kemarin saya masuk kalau yang pertama tentuin trennya naik ataukah turun, dan yang kedua adalah masuk pada saat koreksi. Ya, masuk pada saat koreksi. Sebenarnya di sini bisa nih. Ini sama sebenarnya di sini nih. Oke. Ya, pada saat koreksi. Dia sempat koreksi sekali ya. Koreksi sekali naik. Nah, di sini ada engulfing, sebelahnya buka naik. Ini sebenarnya signal buy. Nah, SL-nya di daerah sini nih. Nah, di sini bisa. Nah, di retest naik ya. Nah, di sini juga iya, teman-teman. Jadi, selain mencari koreksi, kita harus paham support dan resistennya. Nah, di sini ya, setelah dia bentuk resisten, turun ya, dia ada support di sini ya. Dia mental, uji lagi. Nah, di sini ada pola candlestick signal buy. Nah, baru dia lanjut lagi kayak gitu. Nah, tapi teman-teman, karena di sini sudah berkali-kali ya, jadi saya mutusin untuk ngambil dikit aja, ngambil sampai di target resisten sini. Ini bentar lagi nyampe nih, atau sekarang aja deh, ini juga sudah 2 kali stop loss ya. Nah, targetnya di situ. Nah, kalau dia break lagi dari resisten ini, dia akan membentuk harga baru lagi. Nah, kalau dia break, saya biasanya nggak langsung beli. Tunggu dia naik, koreksi, nah baru di situ nanti beli. Kayak gini nih, tunggu dia naik, koreksi, baru beli. Nggak langsung beli di sini, takutnya dia nanti fake breakout tuh. Fake breakout tuh dia nongol ya, orang-orang pada beli, akhirnya dia setelah itu terjun bebas kayak gitu. Itu yang saya hindarin teman-teman gitu. Jadi sebenarnya masih sama, kita harus paham yang namanya zona penting dan pola candlestick gitu. Zona penting itu bisa kita ukur dari support resisten, supply demand, trend line, sehingga kita tahu zona-zonanya, kemudian kita mantepin dengan pola candlestick. Makanya kalau teman-teman mau belajar dalemin versi saya ini ya, versi saya adalah mendalami zona penting dan menghafalkan pola candlestick. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah time frame-nya H4 D1 gitu. Sebenarnya dipakai di time frame kecil juga bisa, cuman time frame kecil itu terlalu sering polanya, sehingga terlalu banyak yang nggak valid. Ya banyak yang valid juga, cuman terlalu sering, akhirnya kita terlalu keluar masuknya terlalu sering gitu. Dan itu nggak efisien sih menurutku gitu. Akan ada banyak stop loss juga gitu. Berbeda dengan time frame H4 D1. Dia sudah benar-benar diseleksi gitu untuk pola-pola yang nggak validnya. Jadi tinggal dikit tuh teman-teman kayak gitu. Oke, ini 290-an dolar lah. Udah, ini udah 2 kali stop loss juga. Dan ini udah lama juga saya nunggunya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru take profit teman-teman.
Oke ya teman-teman ya, sekian sharing saya pada video kali ini. Nanti kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah ini juga ada satu posisi di tempat lain nih. Karena yang euro tuh sudah running profit, jadi saya bisa nambah di posisi di tempat lain yang kiranya signalnya juga menjanjikan gitu ya teman-teman ya. Oke lah, ini udah nggak ada hubungannya sama yang tadi. Oke teman-teman, sekian dulu ya sharing kali ini. Terima kasih.